Beberapa langkah sebelum menyusun kabinet, ada hal penting yang akan diusahakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu tersurat dalam pidato yang dibacakannya usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden pemenang Pilpres 2024. Ia mengatakan momen ini sebagai ujung dari pertandingan di Pilpres. Ia mengajak seluruh elit masyarakat untuk bersatu membangun Indonesia. Bagaimana tanggapan lawan politiknya? Apa saja tantangan dalam menyongsong persatuan usai pemilu? Saksikan ulasannya dalam editorial review hari ini. Mengulas kembali tentang kecelakaan yang menimpa wisatawan asal Cina di Gunung Ijen, bagaimana update terbarunya? Saksikan laporan jurnalis Detik Jatim dalam Indonesia Detik Ini. Bagi Anda yang tertarik dengan investasi, jangan ketinggalan ulasan dalam Sunset Talk sore ini. Menghadirkan Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku. Ikuti bahasan mengenai strategi berinvestasi untuk meningkatkan penghasilan bulanan. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya di Detik Sore. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sebentar lagi. Tetap bersama Detik Sore, edisi 24 April 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo Detikers, apa kabar? Sore yang cukup mendung ini, seharian hujan, ditemani dengan berbagai macam berita yang cukup membuat hati. Gimana tuh? Agak, apa itu namanya? Membuat hati riang, membuat banyak hati orang riang. Karena ada semacam sebuah upaya konsolidasi, bukan upaya konsolidasi sih. Ada adegan yang buat banyak hati orang tuh tenang gitu sekarang. Bahas apa ini? Sorak-sorai. Oh, sorak-sorai. Itu yang tadi pagi ada yang lagi salaman, bertemu di gedung KPU. Kemudian ada berbagai macam gimmick yang kita perhatikan kayaknya, wih seru nih kayaknya gitu ya kan. Layak untuk dibahas lagi ya. Selamat sore Detikers, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Barengan saya Eduardo Simorangkir. Saya Lemu Garahap. Hari ini kita mau bahas apa nih jadinya? Selain yang tadi salam-salaman, kamu juga bisa salam-salaman gak sih? Iya boleh banget Detikers, buat kalian yang mungkin punya thoughts atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan ke kita terkait apa yang terjadi hari ini, atau mungkin ada laporan dari apa yang terjadi di daerah kalian, boleh banget ngechat kita di kolom chat, di live chat, dibuka di 20 detik, itu bisa banget untuk buat komentar kita liput, nanti kita sampaikan. Enggak cuma buat kita liput, kita bacain juga baik. Boleh apa-apa. Ya kan, hari ini dari mulai MK juga, hari ini gue juga cukup penuh hatinya. Kenapa tuh? Perutnya juga gak? Perut juga penuh gak? Perut juga penuh karena bertemu dengan para rekan-rekan sejawat di lapangan. Tadi itu ketemu juga beberapa menteri juga untuk halal bihalal gitu ya. Kita ketemu sama Bu Sri Mulyani, ketemu sama Pak Basuki Hadi Mulyono, ketemu sama Pak Agus Martowardoyo, mantan Gubernur Bank Indonesia juga. Tadi alhamdulillah semuanya dengan penuh keadaan yang sehat walafiat dan itu gembira. Tuh kalau media halal bihalal gitu ya sama menteri, kalian tuh doorstop juga gak sih? Doorstop biasanya, tapi tadi gue gak doorstop karena kita memang ya ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol. Nanti doorstopnya tuh di momen yang lainnya. Pasti udah ada rekan-rekan yang memantau di sana untuk menanyakan apa kira-kira yang menjadi perhatian masyarakat saat ini. Anyway, beberapa hal yang hari ini layak untuk kita simak, termasuk tadi setelah penetapan presiden terpilih di KPU ya, Prabowo dan juga Mas Gibran. Kita juga ada beberapa berita pilihan lainnya hari ini yang menarik untuk disimak, termasuk dari dunia ekonomi. Karena walaupun saat ini dolar juga sudah mulai kembali bisa ditahan lah ya, menjinak begitu. Nah ini ada kabar juga tentang PHK. Untungnya PHK-nya nggak di Indonesia, tapi di Amerika Serikat. Gila, nggak ada yang maksudnya aman dari jeratan PHK ya akhir-akhir ini ya? Iya bisa dibilang di luar. Tesla kali ini yang memangkas karyawannya sebanyak 6.020. Segera suntubi katanya, yang ada di Texas dan California. Pemutusan hubungan kerja ini diumumkan menjelang CEO Tesla Elon Musk membuat strategi untuk mengatasi penjualan yang menurun. Dari total 6.020 karyawan yang akan dipangkas, sebanyak 3.332 diantaranya berasal dari California. Oke. Nggak tahu ya lagunya ya? Enggak.
Oke, dari California dan 2.688 dari Texas. Angka ini terungkap dalam pemberitahuan ke negara bagian Texas dan California yang mewajibkan perusahaan dengan 100 karyawan atau lebih untuk memberitahu 60 hari sebelum waktu PHK. Kasih tahu ya nggak tiba-tiba jedar kayak beberapa kisah-kisah PHK lainnya ya. Sehat juga, oke. Tapi tetap mengerikan sih. Nah selain itu juga masih di dunia mobil-mobilan, tapi kali ini agak berbeza bunyinya. Kalau tadi PHK kita bahas tentang ada janji nih, janji-janji yang tidak politis, yaitu dari Volkswagen, janji bangun fasilitas mobil listrik di Indonesia. Nah ini bisa dibilang kabar baik gak sih, Dok? Kabar baik banget, karena kalau misalnya ada orang bangun pabrik baru di Indonesia, artinya ada lapangan kerja baru yang terbuka. Itu, jadi katanya dalam gelaran Hannover Messe 2024, Kementerian Perindustrian turut bertemu bos Volkswagen. That should be me. Oh no. That should be me. Ini Allah. Yang turut menyambangi Pavilion Indonesia. Nah pada kesempatan itu perbincangan potensi investasi dan bisnis pun dijajaki. Termasuk dorongan dari Kementerian Perindustrian sendiri agar Volkswagen segera membangun fasilitas mobil listrik di Indonesia. Gitu. Katanya memang nih, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga bilang bahwa sejatinya Volkswagen tuh udah berinvestasi di Indonesia, namun berkolaborasi dengan perusahaan tambang, Vale. Nah, jadi harapannya sih segera ya untuk bangun fasilitas mobil listrik di Indonesia ini lebih cepat lagi gitu kalau dari VW-nya sendiri gitu. Oke, terima kasih Mbak Samara Amani atas penjelasannya. Kita undang dong sore. Pas gue mau ikut tapi gue jadi host dari jalan. Jadi doppelganger ya gitu. Iya. Ada pinang di belah silet. Wow. Sakit. Tapi ini masih janji ya, janji dari VW untuk bangun fasilitas mobil listrik di Indonesia. Apa itu fasilitasnya? Apakah mau bangun pabrik baterainya kah? Apakah mau bangun gudang mobil listriknya? Semoga bisa segera terrealisasi, kita tunggu janjinya. Amin. Bapak-bapak yang ada di VW. Dan ini juga jadi satu kabar yang cukup menggembirakan untuk kita masyarakat Indonesia setelah kemarin kita sudah menikmati kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang jaraknya dari Jakarta sampai ke Bandung. Kali ini juga akan dilanjutkan. Sekali lagi saudara-saudara, lanjutkan. Aduh ini kayak tahun 2000 berapa ya? Jakarta menuju Surabaya. Kali ini Luhut atau Opung Luhut, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membentuk timnya. Nanti Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029 akan melanjutkan proyek ini nantinya. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengatakan proses diskusinya bersama telah dilangsungkan oleh Menko Marves dan kemudian termasuk untuk pemerintahan berikutnya nanti sudah dilakukan begitu untuk transisinya. Dan manfaat dari keberadaan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sendiri memang sudah dirasakan oleh masyarakat. Dan ini yang jadi landasan untuk dipacunya rencana untuk melanjutkan proyek ini sampai ke Surabaya, oh Surabaya, California, Surabaya. Ada apa ya hari ini ya? Kayak kamu gak kenyang deh. Jadi happy banget. Kebanyakan gula ya. Benar, sugar rush, bukan ya? Kita doakan bersama semoga realisasi untuk membangun kereta cepat dari Jakarta sampai Surabaya menyambung dari Jakarta Bandung ini bisa cepat dilaksanakan. Karena kalau makin lama makin mahal harganya. Ya kita pembangunannya kalau makin lama juga masyarakat makin resah juga gak sih? Gregetan. Iya makin gregetan. Makin suzon juga ya netizen ya, mengerikan ya. Ya gak sih? Betul. Jangan deh. Iya, sebentar lagi kita akan ada pertemuan dengan seseorang yang akan kita langsungkan kepada Detiker semuanya. Pokoknya ini adalah suatu hal yang gak boleh dilewatkan. Karena ini the first time orang-orang ini bertemu setelah kemarin ada Pilpres gitu. Oke. Gitu ya. Apa nih? Nanti kan silaturahminya sesaat lagi, tapi yang pasti nih Jakarta lagi hujan banget. Kenapa sih? Ada apa sih? Mau enggak ini kita Jakarta lagi musim hujan gitu. Anda tanya saya.
mungkin. Ada apa sih, kenapa sih musim hujan sekarang? Belum gajian kali jadi musim hujan ya. Nangis, air matanya turun. But anyway, kalau misalnya musim hujan tuh perlu diingat ya, kemarin kita udah bahas soal DBD kan. Iya. Yang namanya musim hujan itu sangat Ladang penyakit ya. Sangat rentan sama yang namanya penyakit, termasuk penyebaran bakteri, virus gitu. Dan kemarin kita bicara soal demam berdarah dengue yang juga jadi perhatian di Pulau Dewata. Terus semoga apa sih dengan adanya musim hujan ini kita tidak kena demam, pilek, flu atau apapun, karena pasti akan mengganggu produktivitas kita juga kan. Tapi nggak jadi. Oke. Ya. Kenapa? Nggak apa. Dan pastiin juga nih Detikers, kalau misalnya udah tahu nih kita bakal hujan, ramalan cuaca yang di HP tuh lumayan bagus loh. Nah, lumayan bagus. Bagus kan? Nah, maksudnya kadang agak geser tapi tetap hujan gitu. Daripada pastiin harus bawa menanya. sendal. Bawa sendal dalam perjalanan biar gak kebasahan. Biar gak minjem punya orang. Abis itu orangnya ngechat di kolom chat kita minta balikin sendalnya. Bener. Bosnya lagi ya. Gitu. Jadi ya daripada bau juga kan sepatu. Dan kalau misalnya sepatu udah basah kan susah dicucinya ya. Enggak sih. Lembab tau. Enggak lah, kan sekarang banyak laundry sepatu ya kan. Segala hemat. Iya, nggak apa-apa, kita kan ya. biar ekonomi tumbuh, orang lain juga mendapatkan manfaat yang membuka usaha itu gitu loh. Iya, boleh. Gue mau nanya deh sebelum kita sampai ke silaturahmi yang akan sedang dinantikan ini ya. Kan ini lagi musim hujan nih, gue pengen tahu kenapa Indonesia itu mengalami musim hujan. Pertanyaan ke Lumongga Harahap yang pintar ini katanya. Aduh, cerdas sekali untuk menjawab aneh-aneh. Kenapa? Mungkin kita bisa salahkan the boy or the girl. Kenapa? In Espanyol. Why? Nggak tahu. Biasa kan kalau nggak La Niña, El Niño. Oh gitu. Iya, tapi kan nggak tahu gitu. Bukan. Ternyata kenapa Indonesia tuh negaranya musim hujan? Negaranya musim hujan. Saat ini lagi musim hujan. Ya, kenapa Indonesia mengalami musim hujan? Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Ya elah. Sesederhana itu aja. Banget. Maksudnya kan pergerakan musim juga gara-gara kan kita udah bergeser. Sekarang harusnya gak musim hujan, harusnya musim panas. Ini kan gara-gara global warming. Tapi bukan karena itu doang dong, Eduardo. Kalau penjelasan lebih teknisnya adalah bergeraknya angin muson barat. Jadi angin muson barat ini angin yang berhembus dari benua Asia ke benua Australia melewati perairan dan samudra, yaitu Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Dia bukan El Nino atau La Nina. No, it's not. Karena itu adalah fenomena ya, bukan suatu musim. Nah, gitu. Jadi, tapi anyway, buat orang-orang yang di musim hujan ini, apalagi sih tip atau mungkin warning ya, selain daripada menutup ember yang berisi air. 3M itu. Apalagi ya? Tadi bawa sendal. Oh ya, bawa sendal. Jangan lupa bawa payung, bawa jas hujan, minum vitamin. Minum vitamin ya. Iya banget, minum vitamin karena sekarang lagi musim sakit banget. Ketika sekarang pancaroba juga kan. Bener. Panas hujan. Ekstrim ya pergantian cuaca dalam satu hari. Pinter-pinter. Kita juga saat ini tentunya setiap hari kita di jam menuju ke jam 4 kita akan melakukan review terhadap market atau pergerakan IHSG hari ini. Nanti akan ada Mbak Sheryl juga dari Investasiku untuk review market hari ini. Tapi sebelum kita ke market hari ini, kita akan ngobrol dulu sama Bribda Eklesia. Let's go. Rekan-rekan dari NTMC Polri yang akan melaporkan kabar dari jalanan ibu kota Jakarta hari ini. Sepertinya tidak hujan ya di lokasi Bribda Eklesia berada. Halo, selamat sore Bribda Eklesia. Selamat sore Edo dan juga Mongga. Selamat sore. Ini hujan gak di sana Bribda Eklesia? Dan anyway, Bribda Eklesia lagi ada di mana sekarang? Saat ini saya berada di Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Saat ini keadaannya baru selesai hujan, baru saja berhenti di kawasan ini. Oke, baru saja berhenti ya. Tadi saya dari kawasan Jakarta Pusat juga hujan lebat cukup lama dan baru berhenti, kemudian hujan lagi, nyampe sini hujan lagi. Jadi emang lagi gak sepatunya? Enggak, alhamdulillah enggak. Dan memang hujannya hilang timbul ya, dan merata sepertinya di sejumlah daerah di Jakarta. Jadi harus hati-hati. Dan mungkin Bribda Eklesia juga nanti akan ingin menyampaikan himbauannya terhadap masyarakat yang mungkin berkendara di jalanan terkait curah hujan yang saat ini cukup tinggi. Selain juga akan melaporkan kondisi lalu lintas yang ada di Jakarta Timur, lokasi Bribda Eklesia sekarang berada. Silakan Bribda Eklesia laporannya.
Baik, terima kasih Edo dan juga Mongga. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini Jakarta Timur. Menjelang jam pulang perkantoran saat ini situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede pada sore hari ini tampak cukup relatif lancar, begitu pula di arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan mengimbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light guna menghormati prioritas utama bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Taman Mini maupun gerbang tol Jagorawi yang akan berbelok ke arah Keramat Jati maupun yang akan menuju ke arah Pondok Gede tampak cukup relatif lancar, sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengimbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk pusat perbelanjaan di kawasan ini. Dan dikarenakan curah hujan yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata. Untuk itu kami menghimbau untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi Anda pengendara roda 2 untuk menghindari penggunaan jas hujan yang berjenis ponco demi keselamatan diri Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Bagi Anda Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Mongga. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya. Semoga hujannya reda ya. Jadi orang-orang yang jemur pakaiannya bisa kering dengan sempurna, ya, dan tanpa lembab. Eklesia juga nggak kehujanan karena masih ada satu lagi kan kita dengar laporan. Iya, benar sekali. Ya Ditunggu kan? laporan kedua ya Bribda Eklesia ya. Sehat-sehat. Sampai jumpa lagi. Selamat bertugas kembali. Alright, Bribda Eklesia sudah. Kita juga sudah kasih tahu tadi apa saja menu kita hari ini. Kita selanjutnya akan memanggil Mbak Sheryl Tanuwijaya dari Investasiku untuk menutup market hari ini. Tapi sebelumnya kita mau sulap dulu sentimen hari ini. Oh. There you go. Sekarang kita udah barengan sama Mbak Sheryl Tanuwijaya karena kita duduknya udah sampingan kayak gini. Yeay. Langsung saja, cring. Udah belum? Harusnya udah deh. Mbak Sheryl, welcome back. Ijo-ijo nih bajunya sekarang. Apakah ini mewakilkan sesuatu? Sama dengan IHSG hari ini yang juga ijo-ijo royo. Yay. Yay atau enggak? Betul. Yay or nay, Hari yay kan? ini lumayan nyambung, tapi sebenarnya Lumayan nyambung. Baik. Tapi sebenarnya ini seragam dijelasin banget sama Mbak Sherylnya. Iya loh. Tapi emang ngelihat IHSG hari ini cukup mentereng ya. Hampir 1% penguatannya setidaknya nih sebelum penutupan. Dan kalau misalnya kita cocok logi
dengan apa yang terjadi di Indonesia hari ini, momen besarnya salah satunya termasuk RDGBI yang baru saja selesai, yang menaikkan suku bunganya 25 basis poin. Kemudian juga yang tadi pagi baru saja ditahbiskan oleh KPU kembali pemenang Pilpres 2024 Prabowo dan juga Gibran. Kira-kira yang mana yang lebih banyak pengaruhnya Mbak Sheryl? Dari acara yang ada di KPU atau acara yang ada di Tamrin, yaitu di Bank Indonesia? Oke. Kita lihat memang ada beberapa kondisi sentimen positif yang mendukung indeks untuk lanjut menguat ya. Selain juga dari perkiraan kita secara harga, memang IHSG kemarin sore udah kita bahas nih, ada tanda-tanda aroma-aroma rebound, dan ternyata benar hari ini jadi kenyataan. Cukup kuat reboundnya, hampir 1%. Juga hasil RDGBI-nya, rapat Dewan Gubernur BI-nya juga sesuai sama perkiraan kita, yaitu menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dengan fokus utamanya untuk menjaga nilai tukar supaya stabil, supaya tidak terus melemah terhadap US dollar, seperti itu. Jadi keputusan RDGBI ini diapresiasi sama pasar, kayak gitu sih Mas. Jadi yang lebih banyak sentimennya berpengaruh adalah yang RDGBI, kenaikan suku bunga. Dari global juga sebenarnya sentimen bullishnya, sentimen penguatannya tuh masih lanjut dari Amerika, dari Eropa, dari Asia juga. Hari ini semua kompak hijau. Oke. Pertanyaan akan selalu saya ulang karena memang momennya ini bertepatan gitu, Mbak Sheryl, yaitu penetapan tadi hasil setelah sidang putusan MK kemarin, kemudian di KPU tadi sudah ditahbiskan kembali. Kalau itu pengaruhnya ada nggak, Mbak? Itu ada juga, itu membuat market semakin optimis ya. Confidence ya. Betul. Misalnya kayak pengusaha, kayak investor, kayak mau membuat suatu langkah kebijakan keputusan untuk bisnis atau untuk ekspansi juga sudah lebih jelas. Meskipun masih kita tunggu nih seperti apa kira-kira kebijakan realisasinya dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, seperti itu. Nah itu seperti apa kebijakan dan realisasinya, nanti kita akan ngobrol lagi bareng sama Detik News. Masih soal Prabowo dan juga Gibran yang sudah ditahbiskan hari ini. Tapi kita balik lagi ke market deh Mbak Sheryl ya. Ini kan penguatannya cukup kuat. Kalau misalnya kita lihat yang terjadi hari ini, kira-kira dari saham sektor apa saja yang memberi atau mendorong penguatan IHSG hari ini Mbak? Oke, jadi penguatan sektoral IHSG hari ini sejalan nih sama bursa Amerika, tepatnya Nasdaq di kemarin malam. Jadi bursa Nasdaq semalam menguat juga dengan signifikan, di mana di sana kan lagi musim rilis kinerja keuangan ya. Lalu kalau pekan ini nih temanya lagi saham teknologi. Lalu berdasarkan data dari 14% anggota perusahaan anggota indeks S&P 500, mayoritas sebesar 80% yang sudah rilis kinerja ini sangat baik kinerjanya, melampaui ekspektasi pasar. Makanya euforia masih berlangsung nih di bursa saham global maupun domestik. Nah, karena musim rilis earningnya juga perusahaan teknologi yang bagus kinerjanya, jadi di domestik ikut serta saham-saham teknologi hari ini yang menjadi penopang indeks ya, kayak Goto, kayak Bukalapak. Ini kompak menguat sampai sektor teknologi memimpin penguatan sebesar 2,29%. Meskipun suku bunga naik. Nah itu dia catatannya, meskipun suku bunga, soalnya biasanya suku bunga naik mereka kontradiktif ya Mbak ya. Betul. Pergerakannya. Tapi kalau kita lihat sih memang penguatannya cenderung relatif terbatas nih kalau untuk saham-saham dan sektor teknologi, karena sentimen dari rilis kinerja emiten teknologi di Amerika aja jadi membawa sentimen positif juga ke saham-saham teknologi dalam negeri. Tapi akan untuk jangka menengah panjang sentimennya akan lebih kurang baik ya, karena semakin mahal beban keuangannya saham-saham teknologi yang notabene mayoritas masih merugi. Tapi secara jangka pendek berarti baik sentimennya, dan buat orang-orang mungkin yang udah mantengin Detik Sore di market review dari hari Senin kemarin, dengerin Mbak Sheryl bahwa ini kemungkinan ada potensi untuk saham-saham teknologi juga akan terimbas dengan berita positif dari rilis emiten di Amerika begitu, emiten-emiten teknologi ya mungkin udah bisa
taking profit ya Mbak. Betul, lebih aman udah profit taking karena ini. Hari ini juga saham-saham tersebut masing-masing menguat 5-6%, udah lumayan banget dalam satu hari menguat segitu. Iya, kalau investnya 1T gitu kemarin ngambil saham Goto 1T, ada nggak ya yang berani ya? Oke. Mungkin bisa langsung arah. Oke, kita udah 5 menit lepas dari penutupan. Hari ini IHSG ditutup di level 7174 atau naik 63 poin, sekitar 0,9%. Tadi sudah disebutkan sama Mbak Sheryl beberapa saham sektor yang mendorong penguatan IHSG hari ini. Dan kalau misalnya untuk besok kira-kira akan seperti apa proyeksinya Mbak Sheryl melihat pergerakan yang terjadi hari ini dan kemungkinan beberapa sentimen lainnya yang mempengaruhi? Oke, nanti malam ada rilis data pesanan barang tahan lama Amerika ya. Ini jadi salah satu indikator inflasi untuk Pesanan apa Mbak? Sorry. Pemesanan barang tahan lama. Oh, bahan tahan lama. Ya. Jadi ini menjadi indikator konsumsi masyarakat di Amerika juga ya. Lalu juga lanjut lagi nih rilis kinerja earning dari perusahaan teknologi yang produknya juga kita pakai secara tidak langsung, yaitu Meta Platform alias apa Mas? Facebook, Instagram, itu doang kayaknya. X. WhatsApp. X enggak Meta Mbak? Enggak. X under Elon Musk kan? Iya. Oh gitu. Ya Meta itu Mark Zuckerberg. Oke. Mereka berdua justru adalah lawan karena pernah mau tarung tinju juga kan tuh berdua. Oh gitu. Oke. Karena aku nggak download X, jadi aku nggak tahu. Oh gitu, baik. Terus gimana lagi apa lagi Mbak? Itu sih dua data itu yang sangat dinantikan sama pasar nih malam ini. Selain juga masih mencermati ya potensi ketegangan di Timur Tengah. Pasalnya kemarin sore ternyata kunjungannya Presiden Iran ke salah satu negara Pakistan. Pakistan itu beliau kembali menegaskan kalau Israel berani menyerang Iran lagi, dia akan memberi suatu serangan balik tanpa menghabiskan tanpa sisa katanya. Jadi lumayan mengancam ya kata-katanya Presiden Iran kemarin di Palestina. Jadi dari sana juga harga komoditas minyak dan energi gas alam jadi rebound lagi nih kayak gitu Mas untuk jangka pendek. Nah untuk besok support dan resisten IHSG di level berapa aja Mbak? Oke. Untuk besok kan udah hari Kamis ya. Hari Kamis kita lihat masih ada penguatan tapi relatif terbatas ya. Kemungkinannya di level 7.220 untuk batas atas resisten. Lalu supportnya di 7.150. Menjelang akhir pekan biasanya apalagi dengan kenaikan 2 hari berturut-turut biasanya IHSG cenderung akan terjadi profit taking. Seperti itu. Jadi biasanya sudah mulai ini ya membatasi pergerakan penjualan pembelian ya. Betul. Biasanya tuh. Nah, ini saya mau balik lagi ke politik, Mbak. Karena memang kan tensi politik nih lagi tinggi antara setelah pemenangan 02 ini, kemudian nanti akan ada juga mungkin upaya untuk menggandeng satu sama lain gitu. Tapi saat ini kan kondisinya ya masih adem ayem aja gitu, apalagi setelah putusan sidang MK masih kondusif lah kondisi di lapangan. Apakah nanti ketika dilantik begitu nanti di Oktober presiden yang baru, IHSG ada potensi akan menguat cukup signifikan ketika akhirnya presiden baru ini terpilih, atau di momen apa nanti yang kita nantikan IHSG ini akan menguat cukup signifikan terkait sentimen dari politik dalam negeri? Oke, jadi mungkin kalau ada lebih kejelasan ya soal program makan siang gratis, program utamanya dari paslon nomor 2 ini penerapannya seperti apa, mekanisme detailnya. Karena kan masih seperti simpang siur ya, ini diterapkannya kapan, apakah langsung ataukah di tahun-tahun mendatang setelah menjabat. Bahkan kabarnya akan ada kementerian baru yang ngurusin khusus itu katanya Mbak. Nah, kalau memang benar-benar mungkin itu jadi salah satu sentimen yang kuat ya. Betul, kalau sudah ada kejelasan mungkin akan lebih jelas juga IHSG-nya, akan lebih yakin untuk menguat. Lalu soal APBN ini kan juga menjadi highlight nih, di tengah kenaikan harga komoditas, di tengah
kemungkinannya kenaikan harga BBM, itu kan subsidi juga tergerus ya dengan asumsi harga minyak yang tidak setinggi saat ini, kayak gitu. Kalau nggak salah di anggaran dasar pemerintah harga minyak tuh hanya sebatas 80 US dollar per barrel. Sekarang Padahal masih 90 ya? Realisasinya kemarin sempat ke 90, sekarang 86-an kurang ya walaupun lebih. kalau misalnya asumsi pemerintah itu kan diambil rata-rata ya. Betul. Jadi kalau misalnya dia naik 90 atau 100 tapi sebelumnya 70 bisa jadi rata-ratanya tetap di angka 80-an gitu. Ya semoga. Tapi kalau kita lihat konflik geopolitik terus berlanjut dalam berkepanjangan, kan harga minyaknya jadi menguat terus nih. Benar. Padahal sisa 2024 masih panjang. Satu semester bahkan belum habis gitu. Oh berarti nanti momen penyusunan APBN atau RAPBN 2025 termasuk tuh momennya, terus kemudian pembentukan kabinet, menteri-menteri, termasuk nanti kalau misalnya rencana-rencana di presiden yang baru ini apa saja dan seterang apa gitu, itu momen-momen yang dinanti pasar ya Mbak. Betul. Ya, apakah akan bisa memberikan sentimen baik atau justru negatif juga kepada pasar. Betul banget Mas. Alright. Mau gak ada pertanyaan? Oh tidak, cukup. Saya lagi belajar. Nanti, but anyway nanti kita akan ngobrol lagi sama bagian dari investasiku di akhir segmen ini ya. Nanti kita akan ngobrol gimana caranya bisa gajian sebulan 2 kali. Mau. Siapa yang mau atau siapa yang gak mau? No. Kayaknya gak ada yang gak mau harusnya. gajian 2 kali sebulan ya. Kalau 2 bulan sekali sih gak mau. Jangan. Please pergi aja dari sini kalau 2 bulan sekali. Oke, Mbak Sheryl makasih banyak. Nanti kita akan ngobrol lagi bagian dari investasiku seperti kita bilangin tadi. Tapi jangan kemana-mana, Detikers, kita masih punya segmennya nanti di akhir. Tapi sebelum itu juga kita banyak berita pilihan menarik lainnya ya Mong ya. Nanti kita juga ngobrol-ngobrol lagi sama Detik News. Bahas isu yang tadi pagi yang dijamin asyik gak sih, gosip-gosip sama Mas Torik. Dijamin ya kan? asyik, ngobrolnya asik. Kita kembali lagi abis ini. Terima kasih Mbak Sheryl sekali lagi. Terima kasih. Thank you. Detikers, kita kembali lagi sesaat yang satu ini. Hanya Jangan di kemana-mana. Detik Sore. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bagus. Yeay. Lemes banget. Ya. Langsung merah-merah di sana. Langsung. Datang kembali kita di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Mana ini? mana Iya guys, loh, kecrekan guys. Ini kalian lupa kalau ada kehadiran beliau harusnya ada kecrekan. Gimana sih? Oh ini maaf. Semoga berdiri, ternyata. Iya, datang aja ke sini. Aku mau Jimbe. Semoga Detikers nggak bosen dengerin kita untuk bisa ngobrolin apa ya, situasi politik. Ngomong politik. Ngompol. Itu kayak punya orang deh. Punya orang ya. Ngobrolin situasi politik tanah air hari ini. Hari ini yang ramai adalah pentahbisan presiden baru, yaitu Penahbisan, T meluru. Penahbisan Prabowo dan juga Gibran untuk menjadi presiden terpilih 2024-2029 oleh KPU ya Mas. Betul. Oleh KPU. Momen menariknya karena ada yang gemesin tadi. Apa tuh yang gemes? 01 datang. Betul. Tapi 03 nggak ada. Tapi kita sebelum bahas yang 03-nya nggak ada, bahas dulu deh yang 01 momen menggemaskan antara Pak Prabowo dan Pak Anies itu gimana yang dilihat di Detik News? Itu gimmick seperti apa? Ya ini lucu sih, sebenarnya lucu yang kita lihat Pak Prabowo santai ya, tampil santai walaupun ini momen bisa dibilang mungkin momen sakral udah nanti sama beliau sejak 2009 bahkan mungkin ya. Beliau tampil santai dan di pidato juga sudah beliau singgung benar sedikit kan. Mas Anies, Caimin, saya tahu senyum beliau itu senyum kalian tuh berat sekali sebenarnya kan. Itu lucu sih, itu apa ya, membuat suasana cair bagus. Dan kata-kata itu keluar membuktikan bahwa Pak Prabowo santai ya. Santai. Itu memperlihatkan beliau dalam kondisi psikologi yang rileks, yang menikmati lah momen itu.
Dan setelahnya pun disalami, Caimin dulu yang disalami. Kalau dengan Caimin saya lihat sih interaksinya masih agak terbatas. Tapi setelah itu kan ada pertemuan ya sore ini ya. Jadi mungkin itu menjawab yang sebelumnya. Dengan Pak Anies lebih itu lagi ya, lebih diguncang-guncang kalau istilah kita ya. Apa susah juga menjelaskannya. Apa makna dari yang diguncang-guncang itu? Maknanya bisa, ntar lu umpetin merah ya. Bukan mewakili golongan tertentu ya? Iya. Bukan. Apa? Ya nggak tahu ya, bisa berbagai makna sih. Tapi kalau ngeliatnya suasana keakraban, saling ketawa, itu. Akhirnya mungkin juga bisa teringat momen-momen debat waktu itu kan yang dinilai 5. Lega gak sih kita kalau ketemu teman terus kita gitu kan kangen kayak yes ketemu gitu. Ya bisa segala bisa. Udah akhirnya kalah juga loh. Ya, bisa juga. Bisa juga. Lu kan nilai gua 5 per berapa tadi 11/100 gitu kan. Iya. Gemes gitu. Atau mungkin semenjak Pak Prabowo dibilangin gemes, gemoy, jadi tahu gitu arti gemes itu, jadi dia mempraktikkan. Iya, nangkapnya gemes emang ya, nangkapnya kelihatan gemes ya. Iya. Ya bisa jadi itu juga, tapi yang jelas Pak Prabowo sudah bilang dalam pidatonya bahwa dia tetap akan bekerja untuk pihak-pihak yang tidak memilih dia sekalipun. Jadi jadi presiden untuk seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalau acara yang di KPU tadi pagi itu memang diundang seluruh paslon. Diundang. Jadi kenapa Mas Ganjar bilang saya nggak dapat undangan? Nah, kita juga bertanya-tanya, mungkin ada titik temu dari informasi-informasi yang kita dapat. Jadi kalau keterangan dari Komisioner KPU Pak Idam Holik bahwa semuanya diundang, kita juga udah dapat file dokumennya, ada semua undangan untuk 01, 02 dan 03. Lalu Pak Idam Holik menyampaikan memang yang diajak berkomunikasi dengan KPU itu LO-nya. Jadi tiap paslon itu ada LO-nya. Kita juga tahu di perjalanan ada LO-nya, jadi semua momentum tuh ya dikabarkan ke LO-nya, adalah LO yang menyampaikan ke pasangan. Nah, bisa jadi ini relate dengan keterangannya Pak Mahfud. Pak Mahfud kan menjelaskan kenapa dia tidak hadir di acara hari ini lewat video. Di video itu beliau bilang bahwa beliau tidak tahu ada undangan. Wah, tidak tahu ada undangan dan baru ditelepon setengah jam sebelum acara. Pak Mahfud hadir atau enggak? Nah, lalu Pak Mahfud bilang, saya tidak tahu ada undangan, bisa jadi karena LO-nya 03 sudah tidak terlalu aktif. Sementara KPU bilang berkomunikasi baik formal maupun informal dengan pihak 03 melalui LO-nya. Miskom berarti ya Mas ya? Saya tidak tahu. Itu jawaban broadcastnya. Kalau jawaban tidak layak tayangnya. Ya banyak faktor lah ya. Banyak lah ya, tapi itu bisa jadi kayak kata Mas Torik biasanya, apapun yang terlontar dari para politikus ini sebenarnya bisa dimaknai dengan banyak arti. Betul, itu gestur lah, itu juga gestur bahwa kalau dari PDIP kan bilangnya Pak Hendrawan senior PDIP bilang bahwa ketidakhadiran mereka karena menghormati proses di PT-UN kan. PDIP masih berupaya untuk menggugat hasil pemilu lewat PT-UN. Nah, ini berarti PT-UN masih bisa untuk menggugat hasil yang sudah ditetapkan oleh MK? Membatalkan penetapan sih jadinya nanti. Oh, jatuhnya membatalkan penetapan. Ketika penetapan dibatalkan kan otomatis nyari presiden baru lagi gitu. Gimana? Kalau misalnya. Ya ada proses yang harus diulang, dijalani lagi sih begitu. Tapi belum ada itunya. Jurisprudensi itu belum ada kayaknya gitu-gitu. Gue barusan bilang lelah ya, enggak ada kata lelah untuk memperjuangkan yang namanya demokrasi. Keren sekali Eduardo. Nah, bahas lagi tentang ketidakhadiran Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud gitu. Mereka ini kan kita bisa bilang mereka adalah wakil dari PDIP gitu dalam kontestasi kali ini. Apakah ini berarti bahwa fix PDIP berarti adalah bagian dari di luar dari koalisi? Fix. Per hari ini PDIP bukanlah bagian dari koalisi. Oh iya betul. Per hari ini. Kata-katanya bersayap ya. Iya, tapi di masa depan kayak saya sampaikan kemarin bahwa banyak orang di PDIP, banyak faksi di PDIP yang bisa mungkin diajak bicara oleh Pak Prabowo. Informasinya juga pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini kian dekat. Sangat mungkin kejadian dalam coba pekan depan atau 2 pekan kayak nanti kan. Mulai dari jaraknya 5 langkah sekarang udah kayak 3,5 langkah gitu sudah ada progres tapi apa yang dilihat kenapa bisa ada statement seperti itu? Ada informasi, jadi ada komunikasi intens yang dijalin dan memang Bu Mega ini kan
kalau istilahnya Mas Nusron Wahid sekretaris TKN saya pinjam ibu bangsa. Jadi kalau dengan Pak Prabowo sebenarnya kan tidak begitu ada hambatan. Komunikasi hubungan mereka juga selama ini baik, sebelum pemilu itu baik, dan sepertinya ini mau dirajut lagi. Jadi informasi memang. Jadi Ibu Mega mencair dengan Pak Prabowo ya. Iya. Dengan Pak Prabowo. Dengan siapa? Nggak khusus ya. Dengan anggota lain dari Pak Prabowo yang tidak. Ya, pokoknya dengan Pak Prabowo ya. Oke. Mau nggak ada pertanyaan? Ini pertanyaan bodoh aja sih Mas. Nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan bodoh di sini. Ini kan baru 2 kali, nggak boleh? Nggak ada pertanyaan bodoh di sini. Oh yaudah deh, nggak apa, pura-pura pinter aja gitu pertanyaannya. Nah, kan kalau udah 2 kali nih kalau sama Mas Torik. Nah, gimana sih caranya? Lebih sering boleh lo. Oke, baik. Di chat juga nggak apa-apa kok ya Mas. Jadi kan kalau kita ngelihat gesture-gesture dari para politikus atau misalnya dari partai itu masing-masing sendiri gimana gitu kan ada interpretasinya. Cara bertanggung jawab atas interpretasinya itu gimana sih Mas? Aku kepo deh. Maksudnya bisa menyimpulkan sesuatu atau jadi prediksi kesana kemari. Abis itu nanya sebenarnya, itu sebenarnya ngapain sih Bang ya, yang off the recordnya gimana? Oh, abis itu nanya. Oh alah. Kepo. Tapi ada dugaan, ada pola sih, ada pola. Kalau polanya begini tidak hadir berarti nanti ke belakangnya ngapain gitu-gitu. Jadi landasan berpikirnya dari pola itu tadi ya, yang sudah pola, ada kejadian sebelumnya ya. Dan sebenarnya kan saat kita ngomongin politik kita ngomongin orang sebenarnya. Iya, gosip. Nah, kurang lebih itulah itu kan gosip. Dosa dong ngomongin orang. Tapi lebih negarawan gitu levelannya kan. Gosip yang agak lebih penting lah ya. Agak bermutu lah gitu ya. Nah dari situ kan pola perilaku juga bisa kita lihat lah. Tapi abis itu nanya, masih benar gak sih Bang? Jangan cuma asumsi liar doang gak berarti ya. Oke. Dan ngebayangin lagi deh misalnya nih PDIP jadi oposisi gitu. Mungkin Mas Torik bisa share lagi dari catatan Detik News, ketika PDIP jadi oposisi, sekuat apa PDIP menjadi hakim garis di pemerintahan gitu. PDIP itu waktu menjadi oposisi itu jadi oposisi yang teguh. Jadi mereka memang bisa dibilang ya walaupun tetap ada motif elektoral, itu nggak bisa kita nafikan, tapi mereka bersikap konsisten memilih opsi-opsi yang bisa dibilang berseberangan dengan pemerintahan waktu itu ya. Kayak tapi BBM misalnya kenaikan harga BBM itu yang paling monumental ya, mereka walk out dari paripurna lalu mengedarkan buku putih. Oh ya, lalu kita postpone sebentar, suspend sebentar karena kita akan bergabung. Nah, ini momen menarik ini. Momen menarik pertemuan antara sesama calon wakil presiden yang sekarang salah satunya sudah jadi wakil presiden terpilih. Pak Mahfud MD dan juga Mas Gibran Rakabuming. Kita langsung bergabung dengan live di lokasi. Piye Thomas, Mas. Tapi ini pertemuan yang menarik ya. Ini pertama kali setelah kemarin, apakah setelah debat? Ini kayaknya iya, setelah itu belum ada momentum lain kayaknya ya. Bahkan lebaran juga kedua ini tidak saling. Tapi memang sebenarnya Pak Mahfud itu lebih santai merespon hasil pemilu setelah hari H. Apa tuh kalau berpikirnya? Bisa dilihat waktu ditanya wartawan dia pernah bilang bahwa dia itu mantan cawapres sudah. Oke. Sementara kan kalau misalkan mantan yang lain hampir cawapres juga. Aduh, mengingatkan ya. Sementara Caimin masih merasa sebagai cawapres karena waktu itu belum berhasil. Pak Mahfud lebih santai meresponsnya, dan sebenarnya Pak Mahfud kalau kita kilas balik kan dia juga sering bicara soal menerima hasil pemilu dan lain-lain. Jadi perilakunya atau pola perilakunya sudah lebih menerima kayak jauh-jauh hari. Kayaknya kehadiran beliau tuh lebih normal. Nah ini nih, kita lihat gambarnya udah muncul. Oke, semoga suaranya aman ya. Kita langsung bergabung dengan live di lokasi. Silakan teman-teman. Itu kayak Dirjen Pajak sebelahnya Mas Gibran, Suryo Pratomo, bukan ya? Coba sambil ngobrol dulu aja, guys. Oke. Ini kita lihat Mas Gibran lagi. Ini masih sama batiknya dengan yang di KPU tadi? Masih sama ya kayaknya. Sepertinya masih ya. Mas Gibran tadi dipakai baju putih tadi. Oh, baju putih. Mas Gibran gemukan ya? Ini lebih gosip, yang tidak bermutu ini ya gosipnya ya. Keberlanjutan dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat, bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan. Tadi juga sempat di highlight oleh
Bapak Wakil Presiden. Kira-kira itu teman-teman media, terima kasih sudah setia menunggu. Saya mohon izin Pak untuk melanjutkan ke tempat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi ya. Pak Prabowo ke PKB, sekarang ketemu sama Caimin. Lagi dengan Pak Prabowo. Sudah selesai sih. Sanggupan menerima hasil. Ini pertemuannya di mana? Sorry. Nah, saya juga belum mengikuti. Guys, pertemuan di mana ini? Depannya seperti istana. Ya kan Mas Gibran masih bagian dari keluarga presiden Istana kan Wapres ya? ya? Oh, Istana Wapres. Oh, berarti itu tadi. Istana Wapres. Mas, di mana korelasinya untuk mereka mengadakan itu di Istana Wapres? Kan belum ada yang jadi Wapres. Ya, itu tadi mantan Jawapres sama Wapres terpilih. Jembatannya oleh Wapres menjabat. Pak Mahfud ya. Maruf Amin mantan yang sedang berkuasa sama yang akan berkuasa nanti. Iya. Nice. Jadi transisinya mulus ya. Jembatannya tuh nyambung dari satu kayu ke kayu yang lainnya. Alright. Menarik ini pertemuannya. Nah, kalau udah ada pertemuan kayak gini, berarti pertemuan ke 01 sudah, 03 sudah, dan pertemuan langsung bahkan dilakukan sesaat setelah pengumuman penetapan hari ini. Lantas apa yang bisa kita proyeksikan? Kalau pertemuan dengan Pak Mahfud kan sebenarnya Pak Mahfud tidak mewakili gerbong tertentu, tidak mewakili gerbong politik tertentu. Tapi kan dia bagian dari dia. Ya sudah perwakilan. Dengan penetapannya kan sudah selesai sebenarnya. Sudah bubar gitu, ini kan. Bisa dibilang karena cuma normatif aja pembubaran panitia, TPN dan lain-lain. Tapi sebenarnya sudah bubar, sudah. Pak Mahfud juga sudah di videonya kalau disimak dia juga sudah ngomong bahwa dia sudah mulai sibuk dengan kegiatan akademisnya lagi. Jadi dosen. Iya, sudah mengontak kolega-kolega yang sebelumnya tidak itu, sudah begitu. Dia sudah kesibukan sendiri-sendiri lah masing-masing. Sementara Mas Ganjar juga sepedaan gitu kan. Dan keliling kemana-mana, iya. Jadi udah sepedaan ya, bukan lari ya? Kan biasanya lari beliau. Dia juga hobi sepedaan kok. Oh, hobi juga. Okay. Tidak ada maksud apa-apa ya? Tidak ada arti apa-apa ya? Tidak ada. Sepeda tuh artinya apa? Bung Karno suka bersepeda. Jadi kalau untuk komposisi kekuatan politik belum signifikan dengan pertemuan antara Mas Gibran dengan Pak Mahfud. Akan lebih signifikan kalau memang yang bertemu dengan petinggi PDIP. Misalkan kalau tadi dengan Caimin signifikan banget. Ketum Gerindra Pak Prabowo presiden terpilih ketemu dengan Caimin ketum PKB. Artinya apa tuh? Setelah itu nggak susah mengartikannya karena selalu mereka jumpa pers. Caimin bilang PKB dan Gerindra akan ingin bekerja sama yang produktif. Oh itu udah loud and clear saya pikir ya. Bahwa ini dalam waktu dekat akan ada peresmian koalisinya. Tinggal mungkin deal-dealnya dapat berapa dan apa kursi apa. Tinggal itu aja kayak penyelesaian itunya. Kalau mau signifikan lagi ya nunggu pertemuan antara Pak Prabowo dengan PDIP. Itu yang akan signifikan juga. Atau yang sedang menanti pertemuan juga dengan PKS. PKS juga katanya sedang mencari waktu untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan Pak Prabowo dan PDIP akankah dilangsungkan sebelum Rakornas PDIP yang di bulan Mei itu atau sangat mungkin katanya sepekan 2 pekan ini akan mundur. Oh gitu, lebih cepat lagi ya. Iya. Berarti Rakornas mungkin sudah kayak nentuin. Ya, sudah membawa arah politik ya. Sudah membawa arah baru dalam politik. Ya, tapi itu akan jadi penegasan juga. Deal or no dealnya di situ bahwa pertemuan ini menghasilkan deal atau enggak. Alright, menarik kalau 1-2 minggu lagi. Berarti dalam masih menarik isu politik. Jangka ini ya lumayan padat ya apa yang harus dipantau ya. Dan kalau ada deal baru cak-cakan menteri itu berubah lagi tuh. Betul. Ini tahu sini masuk, dia minta ini. Wah, ini dikomunikasikan lagi itu akan berubah. Masuk lagi. Plan B, masuk plan C gitu. Banyak tuh ya. Nego-negonya ya. Lapisan cak-cakannya. Tapi tetap belum ada ini apa namanya apa sih istilahnya respons gitu dari anggota-anggota lama terkait koalisi-koalisi anggota-anggota koalisi yang baru ini belum ada respons baru lagi ya. PAN sudah bilang menyambut baik kalau ada penambahan Golkar anggota koalisi. Golkar juga kayaknya kurang lebih sama lah nadanya, paling gini di publiknya kami menyambut baik ya, nggak ke publiknya tapi jangan ambil yang ini. Oh iya. Biasanya sih begitu aja. Biasanya begitu ya. Itu. Oke. Dan juga
Ini balik lagi soal kan P3 tuh juga masih dalam status gugatan saat ini kan. Betul. Suaranya bisa sampai 4% apa enggak dengan melakukan pemungutan ulang di sejumlah daerah gitu. Itu kapan bisa kita nantikan? Saya nggak hafal jadwalnya, tapi itu yang jelas sebelum pelantikan presiden yang jelas ya. Kayaknya sebulan 2 bulan ini deh itu selesai itu. Oke, itu juga jadi momen untuk menentukan apakah P3 juga akan diajak. Komposisi sekarang kan kalau dengan sekarang walaupun belum ditetapkan oleh KPU kan karena menunggu sengketa di MK ini. Ada 8 fraksi yang lolos ke DPR. Kalau nanti P3 lolos maka akan ada 9 fraksi. Nah ini akan menentukan komposisi lagi tuh. Apakah akan ada yang direct, apakah P3 akan masuk? Kalau P3 akan masuk lalu berbaginya apa? Lalu siapa yang tidak perlu terlalu diajak itu akan menentukan lagi. Sejauh ini kan yang sudah mengontak bertemu dengan Pak Prabowo yang real kita lihat kemarin ada Waketum Nasdem walaupun dia bilang sebagai pribadi Ahmad Ali bertemu dengan Pak Prabowo, bahkan dalam postingannya dia bilang gembiranya kurang lebih malam yang menggembirakan bertemu dengan Presiden terpilih Pak Prabowo lalu mendengarkan arahan. Udah arahan ya. Mendengarkan arahan kan berarti bos nih. Kurang lebih itu, tapi Pak Ahmad Ali bilang dia sebagai pribadi, tapi kan sulit juga dilepaskan posisi Waketum Nasdemnya. Lalu hari ini PKB bertemu. Nanti kalau P3 masuk parlemen juga mungkin akan ada pertemuan juga. Ada pergerakan-pergerakan lah. Kalau yang dari hasil kemarin makan-makan malam antara pengacara-pengacara di tempatnya Pak Prabowo ada yang seru nggak? Ya itu selain dari komentar Bang Hotman yang katanya saya nggak mau jadi menteri, uang saya udah banyak, kata dia. Saya nggak mau pusing, kata dia. Belum ada ya, itu kayak itu siapa sih? Apa ya? Ya makan malam perayaan lah gitu kan, hasil kerja keras. Just another night at celebration. Ya betul. Ya hanya makan-makan sambil mungkin nerima ini udah ya. Gitu, sama terakhir PT-UN ini yang dilaporkan oleh PDIP juga itu kapan ininya? Jadwal saya belum lihat, tapi itu juga nggak lama kok. Dan biasanya sih karena itu sudah dilaporkan. Sudah dimasukkan gugatannya. Kalau nggak salah kemarin yang konversi Pak Gayus Lumbun, senior juga di PDIP. Ya tinggal tunggu aja sih. Biasanya sih itu tidak terlalu membetot perhatian. Cuma bumbu-bumbu ya. Biasanya sih begitu ya. Cuma lagi harus dijalanin lah. Proses tetap harus dijalani. Daripada enggak gitu kan. Opsinya ada. Jadi kayak itu fasilitas di hotel, lu udah bayar masa nggak lu pakai gitu kan, kurang lebih begitu. Susah juga ya ngomongin politik di depan layar secara live gitu. Jalannya soalnya pinggir jurang banget ini. Oke deh, terima kasih banyak Mas Torik sudah hadir kembali di Detik Sore. Kita nantikan kembali momen-momen penting yang akan bisa dilaporkan. Nanti kita undang lagi, termasuk pertemuan-pertemuan di luar dari yang sudah diliput gitu. Ya, nanti kalau ada apa namanya off the record yang aman disampaikan, sampaikan. Oke. Mas Torik jadi backgroundnya, nanti kita cari mulut yang bisa ngomong gitu. Oke, Detikers jangan kemana-mana. Habis ini kita akan ngobrol apa yang terjadi di Indonesia hari ini bersama dengan reporter Biro Detikcom. Jangan kemana-mana, tapi di Detik Sore, gak cuma Sore. Thank you. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore. Ciki. Nih Dok, jadi kalau gue udah berapa 3 kali ya? 3 hari berturut-turut ngisi Detik Sore. Itu rasanya kayak lagi isinya tuh kayak obrolan jam 3 pagi di warkop, tau gak? Kenapa gitu? Jadi kayak berat tapi intim, terus kayak macam-macam, cuman berat kan loh. 3 pagi tuh kita udah yang kayak dalam oh itu buat aku berat. Enggak salah. Itu tidak salah, tapi rasanya kayak gitu pagi-pagi di warkop. Menurut lo berat? Iya. Menurut gua gak berat. Aduh, beban hidup lo berat gak lo? Tapi ngomong soal hari ini ya, tanggal 24 April hari ini juga dilangsungkan gala premier dari film kebanggaan saya. Glenn Fredly the movie guys. Apakah buat kalian semua
pasti tahu lah ya siapa seorang Glenn Fredly, dan hari ini adalah gala premier dari film biopik beliau yang digarap oleh Om Lukman Sardi. Betul, dan juga ini adalah film yang nggak boleh harus dilewatkan. Kalau misalnya kalian tahu satu lagu, gue yakin banget seluruh orang di Indonesia ini sebutin satu lagunya Glenn Fredly pasti tahu. Coba gue tanya lo, satu Glenn Fredly yang lo tahu. Gue nggak pernah tahu judul, tahu lagu. Emang Mongga nggak tahu apa-apa sih. salah lebih ke salah orang yang gue tanyakan. Benar. Nah itu buat kalian hari ini karena udah gala premiernya, besok akan ada premiernya di seluruh bioskop di Indonesia, jadi tiketnya udah bisa dibeli. Jangan lupa ditonton di bioskop kesayangan Anda. Berarti lo udah beli tiket belum? Udah nonton duluan malah. Udah nonton duluan? Udah. Ikut gala premiernya? Special screening waktu Special itu. screening, oke. Tidak kaget. Tidak kaget. Terus ada apa lagi yang trending hari ini, Mong? Banyak berita macam-macam ya hari ini tentunya. Kalau yang tersedia ini pertama adalah gugurnya tentara AS kala cek lokasi latihan di hutan Karawang. Amerika Serikat. Yes. Gila ya, maksudnya hutan Indonesia tuh agak mematikan karena ada dua nih kisah tragis ya soal gunung-menggunung ini. Nanti kita bakal bahas sama Detik Jatim. Dan untuk saat ini kita bahas dulu nih yang tadi gugurnya tentara AS. Iya. Itu turis Cina yang tapi kan di gunung maksudnya. Ini sekarang that's another no news. trending today. Silakan. Oke, jadi tentara Amerika Serikat atau US Army, salah satu perwiranya Mayor William Walker ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai survei medan pendaratan untuk pasukan terjun payung di hutan desa Karanganyar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Nah, awalnya fix hutan ini bakal angker sih. Udah angker dari awal. Fix banget gitu. Cuma makin banyak bumbunya. Ada hantu bule mungkin abis ini ya. Nah, awalnya Walker dinyatakan hilang terlebih dahulu pada Senin kemarin pada pukul 2 siang. Nah, perwira dari Satuan Aviation Officer ini tergabung dalam tim tinjau medan pada latihan gabungan bersama antara SGS TNI dan US Army. Nah, Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan pencarian sejak diberi laporan pada Senin tadi. Korban diketahui sempat mengirimkan lokasi terakhir yang berjarak 1,5 jam dari jarak 1,5 jam jarak tempuh berjalan kaki dari lokasi posko utama menuju lokasi terakhir korban. Nah, Walker pun dilaporkan hilang diduga usai terpisah dari rombongannya, dan Mabes TNI mengonfirmasi bahwa Walker telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Begitu. Oke, rest in peace Mr. Walker. Yes. Kita juga masih punya kabar lainnya dari Amerika Serikat, tapi kali ini bukan soal turisnya, tapi buat Anda warga Amerika Serikat yang suka main TikTok, sebentar lagi kalian akan gak bisa menikmati medsos itu karena Senat atau mungkin DPR-nya Amerika Serikat sudah meloloskan rancangan undang-undang pemblokiran TikTok. Tinggal tunggu persetujuan dari Mr. Joe Biden. Senat Amerika Serikat baru saja meloloskan rancangan undang-undang bernama Protecting Americans from Foreign Adversary Control Application Act yang memaksa ByteDance untuk menjual TikTok atau terancam memblokirnya di Amerika Serikat. Jadi either you sell it to us atau no way gitu. Dalam pemungutan suara di Senat, rancangan undang-undang ini lolos dengan suara 79 berbanding 18. Selanjutnya, rancangan undang-undang ini akan dibawa ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan kalau misalnya ini sampai disahkan, ByteDance bukan Biden ya. ByteDance akan memiliki waktu hingga 1 tahun untuk menjual TikTok ke perusahaan lain. Kalau enggak, platform ini akan diblokir sepenuhnya di toko aplikasi dan layanan web hosting yang beroperasi di Amerika Serikat. Gue nunggu banget sih respon-respon warga TikTok seperti apa, terutama yang di AS, karena kan mereka salah satu penyumbang terbanyak juga konten-konten yang kita tonton ya. Yes. Nah itu akan seperti apa, pasti menarik untuk ditonton sih, amarah-amarah dan itu. Dan gue ada beberapa konten creator TikTok dari Amerika Serikat juga yang gue follow, dan waduh kalau sampai ini diblokir mereka berhenti ngonten dong. Nah itu masih ada Instagram masih ada sih. VPN. Masih ada VPN dan masih ada Instagram. Makanya misalnya diupload juga kan Instagram. Iya. Tapi gue agak jarang kalau Instagram reels gitu. Gue lebih ke TikTok sih. Itu rabbit hole kayak gue sangat menghindari TikTok sih, kayak mengerikan. Why? Susah lepasnya. Tergantung. Adiktif banget. Sih. Emang reels enggak ya? Gue pribadi enggak, mungkin karena
Nggak tahu ya, komponen-komponen di dalamnya tidak sebegitu menarik ya, terus algoritmanya juga nggak sebagus TikTok sih menurut gue. Sejauh ini sih TikTok responsnya ya bilang bahwa ini melanggar kebebasan berbicara gitu. Padahal di negara yang demokrasinya katanya sangat dijunjung tinggi gitu ya, tapi ternyata sampai di ya mungkin demi keamanan negara juga landasannya katanya begitu. Jadi alasan utama regulator Amerika Serikat katanya untuk meregulasi si TikTok ini adalah kekhawatiran data milik pengguna asal Amerika Serikat yang bisa diakses oleh pemerintah China. Selalu saja begitu. Selalu capek ya? Aku. Apalagi Mong? Kalau tadi kita bahas orang hilang, sekarang ada 100... Orang yang ditemukan? No, bukan, apa? Sekarang 180 triliun yang hilang dari Indonesia gara-gara... Wow, banyak banget. Tapi lebih banyak 271 sih. Betul, 271 lebih banyak, benar. Karena warga Indonesia ini suka banget berobat ke Singapura dan Malaysia. Penang. Yes, nah jadi katanya Presiden Jokowi bilang kalau ada 1 juta orang lebih orang Indonesia yang rajin banget berobat ke luar negeri. Tujuan negaranya mulai dari Malaysia, Singapura hingga Amerika. Nah menurutnya karena 1 juta orang lebih ini berobat ke luar negeri, Indonesia jadi kehilangan 180 triliun. Banyak banget ya? Banyak Kalau misalnya 1 triliun itu sama dengan 1.000 miliar, berarti 180 triliun. Banyak banget, benar. Capek ya. Ngabisinnya capek itu. Oke, nah sekarang kita ada apa sih istilahnya? Kita akan bertemu dengan Bribda Eklesia yang akan kembali melaporkan kondisi jalanan di ibu kota. Di mana dia sekarang? Jakarta, berkacalah engkau sejenak. Oke. Bribda Eklesia, selamat sore. Sore. Nih gue mau nanya sama Bribda Eklesia. Halo, selamat sore. Sore, guys boleh gedein dikit gak volume suaranya? Gue pengen Bribda Eklesia menjawab pertanyaan gue yang satu ini. Bribda Eklesia, apakah Bribda Eklesia mengenal Glenn Fredly? Tahu gitu maksudnya? Tahu. Sebutin dong 1 aja lagu dari Glenn Fredly yang Bribda Eklesia tahu. Kasih Putih, mantap. Deep banget. Gak kedengeran guys. Kasih Putih ya? Kayaknya bukan deh. Oh Kasih bener, Putih. Iya. Nanti abis laporan nyanyiin dikit ya Kasih Putih ya. Sebelum laporan gue kasih pressure dulu. Oke deh, Bribda Eklesia langsung aja. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan juga Mongga. Selamat sore Detikers. Kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menjelang jam pulang perkantoran saat ini, situasi arus lalu lintas sudah cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Cijantung. Pada sore hari ini tampak cukup ramai, terlihat perlambatan kecepatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan juga berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Bagi para pejalan kaki dan juga pedagang kaki lima yang akan berlalu lalang di kawasan ini, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Pasar Minggu maupun Ragunan yang akan menuju ke arah Taman Mini dan arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai. Sama halnya ketersendatan terjadi jelang traffic light di kawasan ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dikarenakan di kawasan ini banyak angkutan kota yang menaikkan ke penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa dan tikar sekalian, karena di kawasan ini telah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat halte dan juga banyak dilintasi oleh bus dan juga busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda, karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan kami ngajak Detikar sekalian untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikar yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Edo dan juga Mongga. Silakan. Terima kasih Bribda Eklesia. Ini udah gak sabar pasti buat nyanyiin Kasih Putih. Emang bener-bener nih orang. Terdalam yang pernah ku rasa.
Nyanyi dikit dong. Langsung ref aja kali ya. Iya, boleh. Semangat ya. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa aku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatimu. Sekian. Aduh, saya meleleh Bribda Iglesia. Suara secantik wajahnya. Speechless. Maaf ya agak lupa lirik. Gak apa-apa, please gak apa-apa banget. Bribda Iglesia, tahu kan bahwa film Glenn Fredly The Movie itu akan tayang besok serentak di seluruh Indonesia? Ajak nonton coba, ajak nonton. Tahu dong. Tahu kan? Jangan lupa nonton ya Bribda Iglesia ya. Ajak sama teman-teman yang lain. Sama Edo nggak nonton bareng mau nggak? Nah. Oke. Ketawa lagi dia. Kita lihat jadwal siaran dulu ya. Alright. Saya siarannya malam-malam enggak kok. Malam bisa. Oke, Bribda Iglesia, see you in another session. Nanti kita jumpa lagi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih loh suaranya loh. Kasih putih. Terima kasih Bribda Iglesia. Baik, terima kasih ya dan juga Moga. Kapan lagi bisa? Aduh, kapan lagi? Acaranya kan kayak betul see you tomorrow. See you tonight. Iya kan see you tonight. Oh. Aduh, Bribda Iglesia kita ya udah dah. Apa? Enggak, apa? tadi gue mau bilang, lupa bilang, ajak Brigadir Ade, Ibda Syahara juga. Pasti pada tahu juga kan. Iya pasti, cuma lo sama cewek-cewek gitu iri banget gue. Gue juga mau sama cewek-cewek Gak apa-apa lah, kita ya sih. Gak apa-apa banget. Lagi-lagi kita kasih tahu Detiker jangan lupa nonton Revan di The Movie besok ya. Ini dibayar berapa sih Anda? Biarkanlah ku rasakan. Ya, suaranya bagus tapi. banget, sumpah kan? bagus banget. Bener kan? Walaupun dia patah-patah gitu kayak goyangannya Dewi Persik, tapi aman gitu, suaranya bagus banget. Iya itu padahal live dan dadakan gitu. Benar, dan di pinggir jalan jangan lupa. Di pinggir jalan. Luar itu biasa. Orang kalau sampai ngeliat polisi kayak gitu di pinggir jalan, orang gak takut lagi sih. Enggak sih, oh my god mau denger lagi, ayo nyanyi lagi. Atau patuh Benar. semua. Mundur dari Betul. zebra cross itu, dari line itu. Patuh semua jadinya. Diberikan panggung ya. Jadi gak kerja dong. Malah nyanyi dia. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya dah. Itu dibilang tuh. Jadi ada turis Cina yang jatuh ke Kawah Ijen katanya. Yes, Kawah Ijen ini berada di Banyuwangi ya, di Jawa Timur. Ya. Salah satu lokasi yang sangat lama sudah saya dambakan untuk saya kunjungi karena pengen lihat Blue Fire di sana. Dan mungkin ini juga salah satu yang menjadi alasan kenapa turis China ini datang ke Kawah Ijen, karena memang Blue Fire ini katanya cuma ada 2. Satunya kalau nggak salah ada di Eropa, satu lagi itu di Indonesia, itu di Kawah Ijen ini. Dan dan turis ini katanya jatuh ke Kawah Ijen. Ya, keserimpet roknya sendiri ya kalau nggak salah gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Detik Jatim. Cuman ya masih kita tunggu kabar dari sana. Dan gue nggak kebayang sih ini. Jadi kalau satu ceritanya, bukan kalau nggak salah, berdasarkan pantauan Detik Travel itu pasangan suami istri lagi jalan-jalan. Final Destination tuh katanya. Iya, bener. Pasangan suami istri lagi jalan-jalan, terus di pinggir kawah mereka foto-foto dong. Yes. Awalnya suaminya dulu tuh difotoin, cekrek. Sekarang istrinya. Nah istrinya itu kebetulan ke Kawah Ijen ini pakai rok panjang ada slitnya, gitu sampai paha. Nah pas mundur-mundur kesandung dan kesandung dahan pohon, dahan ranting nggak terus baru keserimpet dan jatuh. Tapi selamat gak? Enggak. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serem banget tuh, gak kebayang Rajun. Masih 31 tahun ya, karena asik foto-foto tuh katanya. Jadi buat kalian mungkin yang memang mengunjungi lokasi wisata yang berkaitan dengan alam gitu, perhatikan medannya. Iya, disesuaikan dengan pakaiannya. Disesuaikan pakaiannya, juga alas kakinya juga diperhatikan, apalagi naik gunung kayak gini ya. Makanya. Dan ini kawah lagi, harusnya bisa lebih hati-hati juga. Ini gue kira tadi adalah turis muda gitu, karena kayak biasanya yang foto-foto dengan apa namanya gaya yang sangat akrobatik gitu adalah turis-turis muda biasanya. Iya. Nah ini jatuhnya kalau nggak dalam kedalaman 100 meter, bayangin jauh banget. Oh my god, tapi udah berhasil dievakuasi kah? Nanti udah berhasil dievakuasi. Ngobrol banyak ya kita sama ngobrol banyak.
Mbak Rima atau Eka Rima, reporter dari Detik Jatim, soal apa yang terjadi sebenarnya di Kawah Ijen ini. But anyway, ngomong soal apa yang terjadi hari ini lagi-lagi, kita juga ingin bilang atau sampaikan juga ke Detikers semua hari ini apa yang menjadi perhatian banyak Detikers sepanjang hari ini. Kalau di sore ini sih yang banyak jadi most popular di kanalnya Detikcom, di website Detikcom adalah tentang masih lagi-lagi soal apa yang terjadi hari ini di KPU gitu. Penetapan dari hasil sidang Mahkamah Konstitusi kemarin dan akhirnya ditetapkan Prabowo dan Gibran sebagai presiden terpilih. Salah satunya nih misalnya tentang PDIP yang buka suara terkait Ganjar dan juga Pak Mahfud yang tidak menghadiri penetapan Prabowo Gibran di KPU. Dan juga alasan dari Mahfud MD tidak menghadiri penetapan dari Prabowo Gibran Presiden Wapres terpilih. Termasuk dari juga ada kabar dari Detik Hot juga. Apa tuh? Yaitu komedian Patro Patrio yang dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans gitu ya. Komedian senior Parto Patrio tadi malam dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans dan sudah ini bisa dilihat dari Instagram stories milik istrinya Dina Risti. Di dalam postingan tersebut sang istri memperlihatkan Parto Patrio terbaring lemah di mobil ambulans dan manajer anak Parto, Mas Parto dan juga Dina Risti, Elin menyebut sampai saat ini Parto masih terus menjalani pemeriksaan dari tim medis dan sampai saat ini masih belum bisa diketahui kondisi kesehatannya seperti apa sebenarnya. Belum banyak bisa bicara banyak juga dari keluarga, cuma minta doa dan dukungan dari semua pihak. Jadi kita doakan bersama semoga Mas Parto cepat pulih kembali, bisa beraktivitas normal lagi, ya kan? Ya. Itu dia, kita juga punya beberapa berita lain ya hari ini yang menarik perhatian Detikers. Termasuk itu tadi, momen Prabowo mengguncang-guncang badan Mas Anies sambil tertawa saat salaman. Ini gimana sih diguncang-guncang Prabowo? Kayak Pak Prabowo guncang-guncang lo gimana rasanya? Gue gak kebayang sih. Kayak kalau gue gak usah diguncang-guncang, gue disalam sama Pak Prabowo terguncang aja. juga ya? Terguncang duluan sih, apalagi diguncang-guncang. Takut banget gue kalau diguncang-guncang sama Pak Prabowo. Alright, kita udah bisa tersambung sama Mbak Eka Rima. Halo, dari Mbak. Detik Jatim. Hai, selamat sore Mbak Eka. Sore, itu udah Mongga. Ih, jernih sekali suaranya. Apa kabar Mbak Eka, sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana kabarnya Mongga? Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Alright. Mbak Eka, ini kita tadi udah ngobrolin sedikit soal turis China yang jatuh ke Kawah Ijen. Ini menarik perhatian Detikers juga karena memang turis China ini katanya terjatuh ketika foto-foto. Apakah ini karena medan yang sedang tidak bersahabat? Karena kita tahu saat ini kondisi cuaca juga hujan segala macam. Atau memang ada kelalaian begitu dari turis? Atau seperti apa sebenarnya kronologi kejadiannya Mbak Eka Rima? Sebenarnya banyak faktor Edo dan Mongga. Kalau kita lihat kondisi yang berada di Ijen sendiri sebenarnya kalau terkait dengan himbauan, kemudian terkait dengan aturan, itu tidak ada aturan secara spesifik untuk mengatur outfit dari wisatawan. Jadi cara berpakaiannya ketika ke sana hanya diberitahukan menggunakan pakaian yang nyaman begitu saja, tidak ada ketentuan khusus. Sementara kalau kita berkaca dari peristiwa kemarin kan jatuhnya itu penyebabnya karena terserimpet rok ya. Jadi roknya itu terlalu panjang gitu dan ketika terkena angin dia terlilit gitu, terlilit di kakinya sehingga dia terserimpet. Dan begitu juga dengan medan yang ada di sana, itu kan ada tebing-tebing kecil gitu di dekatnya hutan mati itu. Jadi ini memang spot terfavorit dan kemarin itu kondisinya emang crowded banget. Banyak sekali wisatawan yang ada di sana dan bergantian untuk berfoto di spot itu yang sekitar 400 meter lah kira-kira panjang dari hutan mati itu. Dan itu pohonnya juga cukup berbahaya karena ranting-rantingnya itu kan ranting-ranting tua ya. Ranting-ranting mati itu. Jadi kalau misalnya berpegang pada ranting juga resiko untuk jatuh juga cukup tinggi. Belum lagi tebing-tebing kecil dan ketika mundur-mundur itu kan tidak sadar lagi asik selfie, lagi asik foto, menikmati keindahan. Jadi lalai terhadap keamanan dan juga keselamatan diri sendiri. Itu yang menjadi penyebab
pertama atau penyebab utama yang diduga oleh sejumlah saksi ketika menyaksikan peristiwa itu, Edo dan. Oke, memangnya bisa sampai dengan jatuh gitu nggak ada apa istilah batas-batas keamanan atau bagaimana gitu, Rima di sana? Ya, sebenarnya memang yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah itu kalau untuk meng-hire tour guide gitu ya, harusnya itu kan tour guide lokal. Jadi mereka tahu betul kondisi medan, tahu betul kondisi batas wilayah aman dan juga keselamatan bagi wisatawan itu mereka tahu betul dan sudah di briefing oleh pemerintah daerah terkait bagaimana untuk meng-feeding atau memberikan informasi-informasi keselamatan kepada wisatawan. Kalau pengalaman yang kemarin itu kan tour guide-nya bukan dari lokal ya, bukan dari Banyuwangi sendiri, tour guide dari luar kota yang belum tentu tahu betul meskipun sudah berkali-kali datang ke Kawah Ijen atau datang ke Ijen, tapi mungkin tidak mendapatkan insight dari pemerintah daerah atau juga dari pengelola dari TWA Ijen sendiri terkait gimana sih cara treatment untuk wisatawan baik itu asing ataupun domestik, gimana sih untuk bisa memberikan batas-batas keselamatan dan juga keamanan. Karena kalau di situ memang areanya itu emang spot paling bagus, spot eye-catching lah, favorit banyak sekali wisatawan baik domestik baik asing itu pasti datangnya akan ke situ untuk bisa menikmati keindahan. Jadi di situ memang tidak ada area atau tidak ada pagar pembatas karena di situ memang spot yang nanti akan menjadi spot tujuan utama bagi wisatawan. Sementara pemerintah daerah kemarin juga sudah berkoordinasi langsung Edo dan Mongga dengan BKSDA, kemudian dengan pengelola TWA Ijen, dan hasilnya sudah disampaikan oleh Bupati Banyuwangi tadi pagi terkait bagaimana kebijakan-kebijakan baru yang akan mereka keluarkan, kemudian bagaimana aturan-aturannya nanti, dan harapannya tentu pada wisatawan baik itu asing ataupun domestik untuk tidak takut datang ke Banyuwangi selama mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah ini Edo dan Mongga hasil wawancara dan juga petikan kutipan wawancara dari Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani. Oke. Oke. Silakan guys, wawancaranya Ya, ditayangkan. wawancara ditayangkan guys. Oke. Ini menjadi evaluasi bagi kami secara mendalam terkait dengan kejadian tersebut atau insiden tersebut, dan kami berharap ini tidak terulang lagi. Jadi butuh kesadaran bersama, baik kami di pemerintah daerah, lalu juga dari tim BKSDA dan juga para wisatawan yang hadir atau yang ingin menikmati Kawah Ijen. Kami juga saat ini berupaya untuk nantinya menambah petunjuk-petunjuk bagi wisatawan di wilayah Kawah Ijen agar wisatawan juga memahami bahwa titik mana saja yang boleh mereka kunjungi atau datangi dan titik mana yang menjadi wilayah yang rawan dan juga mana yang tidak boleh. Kami juga terus berupaya untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayah Banyuwangi, terutama sarana dan prasarana untuk menuju ke Kawah Ijen tersebut. Nah, dan kami juga sekarang sedang berkoordinasi juga dengan BKSDA terkait dengan masalah surat keterangan sehat yang diminta oleh para wisatawan yang akan mendaki ke Kawah Ijen. Nah, ini kami sedang berupaya ada pola-pola baru yang mungkin lebih friendly bagi wisatawan gitu ya, sehingga tidak menyulitkan bagi wisatawan dan juga tidak ada celah bagi wisatawan untuk nantinya membuat surat keterangan sehat palsu seperti itu. Mengharapkan kepada wisatawan yang hadir atau yang ingin mengunjungi Kawah Ijen nantinya lebih kami sarankan untuk menggunakan tour guide lokal, karena tour guide lokal lah yang lebih memahami situasi dan kondisi serta lapangan yang ada di wisata Kawah Ijen. Saat ini memang konsepnya adalah adventure tourism. Ya, jadi memang sangat wisata alam. Kami ada gunung Kawah Ijen, kami juga ada laut. Laut kami banyak sekali destinasinya, ada Pulau Merah, ada Teluk Hijau, ada Teluk Biru, dan berbagai wisata laut lainnya. Dan semuanya ini membutuhkan perhatian kita semuanya,
sebagai pengelola wisata dan juga sebagai pemanfaat wisata seperti para wisatawan untuk nantinya bisa lebih aware ya terhadap keamanan, keselamatan dan juga kenyamanan bagi para wisatawan. Saya berharap para wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara nantinya untuk tidak khawatir datang berkunjung dan berwisata ke Kabupaten Banyuwangi, khususnya ke beberapa destinasi unggulan seperti Kawah Ijen, lalu juga ada Pulau Merah, ada Sukamade dan beberapa destinasi lainnya. Oke, semoga dengan kejadian ini justru jadi pembelajaran ya buat kita untuk bisa senantiasa waspada ketika datang ke suatu lokasi, khususnya tempat wisata yang padat penduduk gitu atau padat pengunjung begitu. Jadi bukan justru takut, tapi justru lebih mawas diri karena memang Ijen ini sangat menarik perhatian ya Mbak Eka ya, karena ada Blue Fire di sana yang merupakan salah dua dari yang ada di dunia begitu. Cuma ada 2 di dunia. Benar ya Mbak Eka ya? Benar sekali. Dan itu juga ada aturan untuk Blue Fire itu sendiri itu Moga. Ya. Kemarin ketika H-5 Idul Fitri itu sudah ada aturan untuk tidak boleh mendekati area api biru. Karena di situ juga sangat berbahaya. Jadi di area api biru itu banyak sekali pipa-pipa pengolahan, kayak pengolahan belerang, penyaluran lavanya ya, penyaluran sumber api birunya itu. Jadi ketika orang tersandung atau jatuh di situ resiko sekali. Karena sebelumnya juga sudah ada korban jiwa ya. Di sana juga banyak sekali masyarakat yang berburu belerang atau mencari belerang itu menjadi korban di sana. Itu yang perlu diwaspadai. Sementara kan wisatawan pasti termasuk Edo dan Mongga juga misalnya kalau naik ke Ijen yang dituju pasti api biru nih. Dan pasti bawaannya pengen melihat lebih dekat gitu ya. Benar. Itu pasti. Tapi bisa dinikmati dari jauh nggak sih? Bisa. Dari jarak sekitar 5 meter, 3 meter itu bisa dinikmati. Toh juga kalau misalnya mendekat itu resiko kan, karena gasnya itu sangat tajam aroma belerangnya itu gasnya. Jadi harus pakai masker khusus oksigen gitu untuk bisa nyampe ke api birunya bener. Memang di sana juga panas gitu. Kalau misalnya terlalu dekat juga pasti bakalan panas kan ya. Jadi sebaiknya jaga jarak aman lah. Toh itu juga bisa dinikmati, warna birunya itu akan terlihat lebih cantik kalau dari jarak sekitar 3-5 meter agak jauh itu justru terlihat berkobar lebih cantik gitu. Pasti Edo dan Moga juga pengen tuh datang ke Ijen. Jadi nggak perlu pakai kamera 0,5 ya kalau dekat ya. Udah langsung dari angle eagle view gitu. Dan pastikan juga mungkin selain bawa perlengkapan, bawa mungkin masker juga, mungkin bawa kamera handphone yang bisa foto dari jarak jauh tapi bagus gitu. Bawa drone juga gak sih sekalian? Ya. Drone agak bawa ngeri tongsis, ya. Bawa tongsis juga. Tapi jangan sampai kelabakan gitu ya. Gimana Mbak Eka? Dan aturan untuk naik Ijen kan sekarang masih berlaku ya untuk bawa surat keterangan kesehatan itu karena 3 bulan lalu kemudian di tahun inilah sudah ada 2 korban jiwa yang meninggal dunia juga akibat kondisi kesehatan yang kurang baik. Jadi ada salah satu warga negara Polandia waktu itu dan juga ada warga dari Jakarta yang meninggal diduga akibat serangan jantung. Jadi ketika sudah sampai di atas tiba-tiba lemas dan ternyata ada gangguan kesehatan serangan jantung itu. Itu yang juga perlu diwaspadai bagi masyarakat atau wisatawan yang mau mendaki Ijen. Walaupun sebenarnya saya sudah berkali-kali nih naik ke Ijen. Di sana itu asik banget karena jalannya juga nggak susah gitu. Nggak susah. Saya pamer ke Edo dan Moga biar segera ke Banyuwangi. Di sini kita kalau mau ngeliat Blue Fire lebih ke kompor gas sih kita datang. Kasihan. Lagi makasih loh. Makasih ya udah kasih sama kami. Jadi pokoknya harus datang ke sini nanti saya deh yang bakal jadi tour guide-nya untuk naik ke Ijen. Cuma butuh waktu 2 jam. Di OJ. Tapi semoga ini bisa dijawab. Berapa sih sekarang harga tiket masuk untuk naik ke Kawah Ijen? Nah, sangat murah antara 15 sampai 25 ribu rupiah. Murah sekali. Dari Jakarta ke sana yang agak kita pikirkan. Turis domestik. Yang agak mahal itu kalau misalnya Edo sama Mongga nggak kuat nih nanjak, harus naik kereta dorong. Kereta dorong, Kereta dorong. Tuh harganya antara 800 sampai 1,5 juta. Kereta dorong itu bisa digunakan oleh berapa kapasitas orang? 1 orang 1 kereta? Satu dong.
Oke. Satu dong. Jadi nggak bisa. Kalau 2 orang kasihan ngos-ngosan. Iya sih, iya Iya lagi. sih, bener-bener. Bener-bener. Nggak ada ya? Nggak ada kereta yang ke atas gitu ya? Iya, tapi rugi dong kalau Edo dan Moga harus naik kereta dorong, harus jalan kaki. Biar Yang bener sehat. aja, Iya. rugi dong. Gengsi sih. Rugi. Kan cuma Dan rugi gengsi sih. juga, iya ya. Gengsi Walaupun, banget. iya. Alright. Mbak Eka. Nah, nanti kalau Riz- habis dari Ijen langsung turun kita ke Pulau Merah, tuh menikmati pantai Pulau Merah yang Ih, indah banget. Makan sambil dulu nggak sih menikmati setelah kelapa turun? muda. Enggak Dan ini Oke. butuh ini ya, kalau misalnya naik ke Ya. atas tuh biasanya subuh-subuh ya Mbak ya? Ngejar Benar, sunrise ya. dini hari. Ya sekalian ngejar Dini hari sunrise. pukul 12 itu naik jalan kaki sampai di atas itu sekitar pukul 2 gitu, pukul 3 turun ke bawah karena dari atas menuju ke bawah itu menuju ke Blue Fire-nya itu butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Naik ke atas untuk menikmati sunrise. Jadi butuh waktu naik turun sekitar 3 jam untuk bisa menikmati sunrise itu. Apalagi lagi capek kan, agak pusing mau ambil selfie di hutan mati ya bisa lagi kelingan terus jatuh. Aduh ya Hati-hati. jangan sampai deh. 3 jam Iya. tuh waktu yang dibutuhkan. Makanya tadi kayak disampaikan oleh Mbak Eka bahwa pastikan kondisi kesehatan juga prima karena Iya. memang ada persyaratan surat kesehatan itu tadi ya. Jadi 15.000 harga tiket masuk ya, surat kesehatan untuk konsultasi ke dokter juga nggak mahal-mahal lah Benar. harusnya untuk menambah itu juga. Kita harus olahraga dulu ya sebelum ketemu buat kesana Oh ya. iya harus olahraga juga. Harus kayak Mbak Eka Risma yang udah 4 kali. Wah. 4 kali ke sana. Sombong banget emang. Sombong. Luar biasa. Oke. Seru pokoknya. Terima kasih banyak Mbak Eka Risma, kasih, sehat Yoi, selalu. sama-sama. Kita tunggu laporan-laporan khas lainnya dari Detik Jatim ya. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali. Alright, Oke. udah jam 17.15. Yes. Tak Artinya, Artinya apa 42 ini? menit lagi saya harus bertahan menghadapi Mongga di sebelah saya. Yang hanya anteng-anteng saja. Kita ada apa lagi sih? Ada Sunset Talk gak sih? Terus Ada apa yang kita bahas di Sunset Talk? Spill tadi dikit katanya dong. sih bukannya biar bisa gajian sebulan 2 kali Iya ya? betul, siapa tahu ada yang baru tune in sekarang jadi nggak Yes. tahu tadi kita ngomong apa. Jadi kita nanti akan bahas caranya supaya bisa gajian 2 kali dalam sebulan. Ada apa? Caranya seperti apa? Syarat-syaratnya apa aja? Karena pasti semuanya pengen dong gajiannya Tentu. 2 kali sebulan, 3 kali sebulan, 4 kali sebulan. Biar kita tidak tengah bulan tanggal-tanggal sini tuh nggak melarat gitu kan, udah gajian lagi gitu misalnya, ya nggak sih? Betul sekali. Jangan kemana-mana Detikers, Sunset Talk akan kembali sesaat lagi. Cuma di Detik Sore. Gak cuma Hore, hore. Masih di Detik Sore, Detikers, nggak cuma hore. Kita sekarang udah berada di luar ruangan, luar That studio. means kita lagi sedang dalam segmen Sunset Talk. Sunset Talk adalah segmen terakhir di Detik Sore dan biasanya kita menghadirkan tamu atau narasumber yang spesial dengan topik yang spesial juga. Tadi kita udah tease bahwa kita akan ngomongin gimana caranya minimal karyawan bisa gaji 2 kali sebulan. Enak banget ya. apa gimana caranya sih? Biasanya kalau kita gajian 2 kali sebulan tuh ada momen-momen tertentu, misalnya ulang tahun gitu misalnya, atau mungkin THR tuh masuk 2 kali sebulan. Tapi ini di luar dari momen itu. Katanya orang yang satu ini bisa ngasih tahu kita gimana caranya gajian itu minimal 2 kali dalam sebulan. Gimana caranya? Kita udah hadirkan langsung di sini dari Investasiku, Chief Digital Officer dari Investasiku, yaitu Pak Firman Marihon. Welcome to Detik Sore Pak Firman. Ya, makasih Mas Edo. Mbak Bunda, makasih. Terima kasih juga sudah hadir di Detik Sore. All the way kita akan ngomong soal tadi strategi supaya bisa gajian minimal 2 kali sebulan. Dan bagaimana mengelolanya? Sebelum kita tanya soal bagaimana mengelolanya, Nah, caranya supaya bisa minimal gajian 2 kali sebulan ini dari mana? Oke, nah itu pertanyaan bagus sekali ya. Ibaratnya kalau gaji tentu kan kita dapat dari perusahaan sebagai tempat kita bekerja. Nah lalu berikutnya untuk gaji yang satu lagi siapa yang bayar nih? Nah, itu. Gitu kan. Nah jadi sebelum kita bicara ke sana berarti tentu kalau kita bekerja itu tentu kan kita modalnya adalah skill kita. Betul. Pertanyaannya untuk yang gaji berikutnya modalnya apa nih? Betul. Ya? Nah bisa skill atau bisa yang lain.
Nah, kalau kita bicara soal investasi, nah kita perlu namanya ada modal untuk diinvestasikan. Nah, kalau kita mau bicara modal untuk diinvestasikan, apalagi dengan situasi seperti sekarang, godaan untuk spendingnya cukup besar ya. Nah, itu biasanya udah mulai miss nih ya. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali ya pinjol tuh berapa besar ya. Lalu jebakan belanja orang lalu TikTok dan lain-lain, nah itu cukup besar. Nah, godaannya banyak sekali dan besar sekali. Betul. Nah, jadi untuk gajian 2 kali itu ada strateginya. Oke. Nah, strategi yang pertama berarti harus investasi. Ya. Nah, kalau mau investasi berarti kita mesti tahu dulu nih, kita udah punya berapa besar nih dana yang kita investasikan supaya kita tahu berapa gaji yang berikutnya yang kita dapat setiap bulannya. Oke. Nah, jadi itu ada beberapa yang mereka bisa tempatkan. Contohnya misalnya ada saham-saham yang memberikan dividen. Itu salah satu yang bisa dipertimbangkan. Lalu yang kedua, yang paling mudah adalah mereka mencari obligasi atau reksadana. Kalau obligasi langsung mungkin bingung, gimana sih cara beli obligasi, milihnya kapan masuk, kapan jual, resiko dan lain-lain. Udah serahkan kepada fund manager. Jadi beli reksadana pendapatan tetap, di mana mereka bisa memberikan dividen, misalnya kupon yang secara bulanan. Nah, itu tinggal cari, itu banyak sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa nih dana yang harus siapkan? Nah, sebelum ke sini biasanya yang tadi kita harus punya yang namanya apa ya? Tujuan. Tujuan saving plan. Saya harus siapkan dulu nih dananya. Berapa per bulan yang harus saya siapkan investasikan. Nah, baru kita bisa masuk ke sana. Jadi tergantung tujuan investasinya nih buat apa gitu ya. Betul. Kalau misalnya buat nikah, buat rumah, buat sekolah misalnya, ada nominal sekian, berarti harus disiapkan sekian gitu. Betul. Let's say lah misalnya Pak Firman, kita pengen beli rumah gitu misalnya. Berapa modal yang butuhkan untuk bisa memupuk pundi-pundi ini sehingga gajiannya bisa cukup gitu untuk bisa beli rumah. Oke. Nah, berarti kan saving plan-nya beli rumah ya. Biasanya kalau anak-anak Gen Z milenial sekarang dengan gaji start pemula, tentu untuk DP mereka harus siapkan dulu. Berarti mereka harus punya saving plan untuk DP rumah nih. Ya, umumnya kalau kita mau bicara soal investasi itu 50, 30, 20. 50 itu adalah untuk membayar kebutuhan hidup ya, operasional ya. Hidup, ya. Nah, 30-nya itu untuk wants-nya, keinginannya. Nah, itu misalnya termasuk dalamnya mereka bisa untuk yang tadi ya, untuk DP rumah ya. Lalu yang sisanya yang 20%, nah ini investasi. Nah, jadi cicilan termasuk saving terkait yang kebutuhan untuk DP rumah itu yang 30%-nya. Jadi kalau misalnya gajinya 5 juta ya tinggal dibuat aja 30%-nya berarti 1,5. Nah, itu salah satu yang dia bisa siapkan. Nah, ada kalanya itu kurang. Nah, kalau itu kurang kita berarti harus kerja lebih keras. Betul. Kerja lebih keras. Nah, cari pendapatan lain ya untuk bisa gaji 2 kali. Tapi kan nggak semua perusahaan bisa memperbolehkan memperbolehkan. Berarti hanya ada satu kemungkinan, yaitu investasi. Betul. Nah, tinggal investasinya berapa besar nih dananya yang saya harus siapkan. Nah, makanya kita harus hitung. Saya mau punya gaji berapa? Gaji yang pertama dari perusahaan berapa? Gaji yang kedua yang dari investasi itu berapa? Nah, baru nanti kita tinggal lihat mana nih aset atau efek yang harus beli gitu. Karena kalau kita bicara investasi hanya ada 2, seleksi aset dan seleksi efek. Nah, kita bicara untuk pendapatan tetap berarti yang paling cocok untuk gaji 2 kali. Jadi kita dapat dividen ya, atau kupon yang setiap bulan seperti itu. Oke. Ini berarti yang perlu dipahami adalah cara ini dilakukan tidak dengan instan ya. Betul. Jadi perlu waktu yang cukup untuk bisa sampai kita tuh dapat gaji yang sesuai dengan diinginkan tergantung dari tujuan investasi tadi. Betul. Karena biasanya nih orang mikirnya gue mau cepet-cepet bro. Betul. Rumah makin mahal gitu. Bisa nggak dengan spekulatif gitu misalnya. Orang misalnya investasi di kripto misalnya yang orang pengen dapat cepat gitu kan. Berarti kalau misalnya kita bilang investasinya misalnya di reksadana atau mungkin di pasar saham gitu, ya let's say reksadana misalnya, kan itu butuh waktu yang cukup lama juga untuk bisa memupuk itu gitu. Berarti yang perlu dipahami butuh waktu ya Pak? Ya,
Nah, tadi ada Mas Edo sampaikan butuh waktu ya. Nah, karena kalau kita bicara perencanaan keuangan, emang kita harus punya rencana ya. Yes. Kita punya tujuannya dan kita tahu posisi saat ini, ada gap. Nah, untuk mencapai itu strateginya seperti apa. Nah, yang paling penting tadi, jadi kita mesti punya anggaran-anggarannya. Ya, ada anggaran untuk belanja, kebutuhan hidup ya. Ada keinginan, boleh ya. Lalu ada investasi. Nah, harus fokus dulu di sana. Karena kalau misalnya kita nggak fokus di sana, itu nanti tujuan kita berantakan. Saya ingat dulu orang tua saya, dia punya amplop tuh banyak tuh. Ya, ada amplop untuk belanja rumah tangga, ada amplop untuk nabung untuk pendidikan anak, ada amplop untuk liburan, ada amplop macam-macam. Nah, itu adalah salah satu contoh anggaran. Nah, jadi kita harus, kita harus fokus dan kita harus yakin dulu, ini adalah anggaran-anggaran. Nah, ini penting karena dari situ nanti kita bisa mengevaluasi. Saya udah benar belum menggunakan uang saya gitu. Lalu kira-kira cukup nggak? Kurang nggak? Nah, kalau misalnya kurang, apa yang harus saya potong? Apakah belanjanya saya kurangin atau saya harus tambah income saya nih? Nah, itu dulu. Jadi sebelum kita sampai ke sana, kita harus punya namanya dana darurat. Nah, jadi dasar dari sebuah investasi itu salah satu kita harus punya dana darurat. Jadi istilahnya kalau misalnya lihat tangga tuh jangan ngelangkahin dana daruratnya ya. Nah, dana darurat dulu baru berinvestasi lah. Betul. Karena kalau kita bicara investasi ada urusan waktu. Nah, supaya investasi kita dananya nggak terganggu, nah kita harus punya dana darurat. Dana darurat ini tujuannya ketika misalnya ada permasalahan dengan sumber income saya yang utama, saya punya, saya masih punya dana untuk saya jaga-jaga selama berapa bulan, sembari saya cari sumber penghasilan baru. Baru dari situ kita bicara tentang yang tadi, gaji untuk mendapatkan dua kali dalam sebulan. Jadi ada tahapannya, Mas Edo. Itu. Ada tahapannya, jadi gaji selain dari kantor, kemudian berarti yang dimaksud dengan gaji minimal 2 kali dalam sebulan itu adalah gaji dari kantor satu, gaji itu lagi adalah dari imbal hasil investasi. Dan imbal hasil investasi ini tidak serta-merta dengan investasi kita bisa langsung gajian gitu dengan memenuhi tujuan investasi kita ya Pak ya. Tapi ada step by stepnya tadi udah dijelasin sama Pak Firman gitu. Mereka bisa transaksi di saham, tapi ada kalanya saham bisa rugi, bisa untung. Nah, tapi kalau mau senantiasa untung ya cari aset yang fixed income, pendapatan tetap. Nah, itu obligasi. Cari yang reksadana yang bisa memberikan kupon bulanan. Nah, itu kalau kita mau cari yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau masuk di saham dan mahir, ya silakan ya. Tetapi ada resiko untuk rugi. Berarti nggak gajian, yang ada gaji yang satu untuk nombok yang situ, begitu. Dan tiap orang itu kan profil risikonya masing-masing beda-beda ya Pak ya? Betul. Mungkin boleh dijelasin ke kita kalau misalnya saya orang yang terhitung apa ya? Impulsif, bagaimana? Bukan impulsif, takut gitu kehilangan uang saya. Kira-kira cocoknya investasinya di mana? Atau saya adalah tipikal orang yang berani bertaruh, cocoknya di investasi yang mana? Ya, jadi ada 3 ya, ada 3 kelompok. Yang satu adalah yang konservatif. Nah, ini yang takut sekali dengan resiko. Nah, ini cocoknya adalah di pasar uang, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang moderat, ya. Nah, ini yang berani mengambil risiko tapi terukur. Nah, ini bisa di yang fix pendapatan tetap, ya, fixed income. Nah, satu lagi adalah yang agresif. Ini berani mengambil risiko. Nah, ini bisa masuk ke pasar saham. Petarung ulung tuh ya. Petarung ulung, tapi harus siap gitu kan. Biasanya yang betul. Kalau yang misalnya yang konservatif itu ketika rugi dia kepikiran tuh. Tapi kalau yang misalnya agresif, dia tahu kalau gagal ya udah saya risikonya gitu. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang misalnya yang konservatif ya cari pasar uang, deposito atau bolehlah obligasi pendapatan tetap. Nah, kalau misalnya yang moderat ya silakan masuk ke obligasi atau ke saham ya. Tapi ya saham-saham yang misalnya blue chip. Kalau yang agresif boleh ke saham-saham gorengan, boleh lah. Ya saham-saham yang second layer boleh lah seperti itu. Tapi apakah tipe-tipe ini biasanya ditentukan berdasarkan jumlah income seseorang atau psikologi aja, psikologi. Ya, lebih ke arah tipenya. Jadi belum tentu orang yang duitnya banyak akan lebih agresif gitu. Belum tentu. Banyak juga justru yang mereka yang nggak punya dana banyak berusaha untuk supaya yang lipat dananya dengan cepat. Nah, masuk ke mana ya? Cari saham-saham yang arahnya bisa satu hari 25%, 35%. Nah, itu kan saham-saham gorengan. Karena uang ini aspek psikologi cukup besar ya Pak ya. Betul. Bicara uang,
bicara bagaimana orang ini juga menganggap uang ini seberapa penting ya Pak ya? Betul. Nah kalau kita bicara personal coaching, yes. Financial coaching, itu bicara financial psikologi. Psikologi juga. Nah, justru mau nanya deh Pak, kalau misalnya tadi kan kita masih dengan sebulan 2 kali nih ya income-nya. Nah, mengingat tadi kan kita kalau misalnya mau berinvestasi gitu kan gradually gitu. Taruhlah, apalagi orang yang masih pemula dengan tekad sebulan 2 kali gajian, berarti apakah kita harus sadar diri bahwa oke, bulan ini mungkin gue dapat sekian, 2 bulan atau 3 bulan lagi ketika gue udah paham gue bisa nambah sekian atau gimana sih skenario-nya? Iya betul. Nah jadi itu sebenarnya mereka bisa hitung. Misalnya kalau gue masuk di reksadana misalnya pendapatan tetap, misalnya saya punya berapa, misalnya taruh 5 juta misalnya. Itu berapa yang saya dapat setiap bulan, itu ada hitungannya. Nah jadi dia tinggal nambahin mau berapa besar nih. Nah, berarti dia harus nabung atau invest lebih besar. Nah, cuma yang sering ada gangguan yang tadi, ya, tercampur tuh antara needs dengan wants. Nah itu loh, tercampur. Makanya harus punya anggaran. Mana anggaran untuk investasi, kebutuhan investasi, mana kebutuhan untuk pokok yang ini. Nah, mana yang bisa dikurangi, disisihkan lebih besar untuk investasi. Tujuannya supaya gaji yang kedua lebih besar. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah kalau udah punya uang untuk diinvestasikannya di mana supaya aman, karena banyak yang bodong sekarang. Please dijawab Pak Firman. Yang pertama carilah produk yang memang itu secara regulasi ya. Nah, secara regulasi itu diatur ya atau ada izinnya. Nah, jadi cari MI kalau reksadana cari MI yang memang itu terdaftar. Lalu kita bicara ke produknya untuk misalnya yang likuiditas ya. Yang resiko likuiditasnya terjaga. Nah, cari produk reksadana yang misalnya misalnya di atas 50 atau 100. Nah, resiko terkait pengelolaan MI-nya, cari MI yang di atas 1T misalnya. Nah, itu misalnya dari produk. Ya. Kalau dari misalnya dia transaksi saham, cari sekuritas yang memang terdaftar. Jangan titip dananya dikelola oleh orang lain. Nah, kelola sendiri, belajar sendiri. Nah, tinggal bagaimana mereka bertransaksi atau memilih sahamnya dengan baik. Nah, kalau obligasi, ya itu yang paling mudah. Nah, di kita juga bisa beli obligasi itu nggak harus jumlah besar. Dengan jumlah yang kecil, dengan 5 juta dan perlipatan 1 juta. Reksadana juga cukup dengan 100.000. Kita udah bisa nabung, ya sudah bisa berinvestasi. Tinggal masalahnya kita punya disiplin nggak untuk kita menabung setiap bulan secara rutin, secara berkala. Nah, jadi ada istilahnya itu ada 8 keajaiban dunia. Ada beberapa tuh, yang ke-8-nya adalah power of compounding. Power of compounding. Nah, jadi menabung secara berkala sejumlah uang kecil, tapi itu saudara akan mendapatkan hasil yang cukup luar biasa yang itu di luar akal sehat. Dan dari semua yang sudah dijelaskan sama Pak Firman tadi, kuncinya satu ya Pak ya sebenarnya, kedisiplinan. Kedisiplinan, fokus itu artinya juga termasuk kedisiplinan Pak ya. Betul. Dalam menjaga keuangan, termasuk disiplin belajar apa saja yang bisa diperhatikan dalam pasar keuangan. Itu bisa belajarnya di Detik Finance, bisa belajarnya juga di investasi. Iya, betul. Kalau mau yang aman juga investasinya, bisa di investasi. Salah satu lagi investasiku. Apa lagi Pak? Kalau kita bicara tentang tadi ya, mengurangi biaya pengeluaran, berarti kan kita juga bisa mencari sumber pendapatan tambahan. Nah, di investasiku kalau misalnya udah download investasiku, itu saudara bisa mendapatkan poin dengan cara ajak teman-temannya, gunakan referralnya. Wah, dari transaksi mereka, dari reksadananya mereka tuh dapat MPC. Nah, MPC poinnya tuh bisa dipakai belanja di seluruh merchant-merchant Citicorp. Atau mereka bisa investasikan lagi. Ibaratnya investasi nggak pakai duit tuh. Iya, benar-benar. Nah, itu luar biasa tuh. Jadi konsepnya zero waste ya. Sampai ke poin pun bisa kita pakai lagi untuk investasi. Betul. Oke Pak Firman, makasih banyak banget untuk udah bisa mau main-main ke Detik Sore. Sama-sama Mas Edo. Jelasin ke kita lagi-lagi tentang literasi keuangan. Mudah-mudahan seluruh Detikers yang nonton bisa dapat insight baru. Jadi makin bijak dalam mengelola keuangannya, mudah-mudahan juga bisa menerapkan dengan baik praktik-praktik yang disampaikan oleh Pak Firman tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Firman. Ya, makasih. Jangan kapok main ke Detik Sore. Kita harus undur diri dulu guys, karena memang langit ya, cukup tidak bersahabat. Kita takut banget tiba-tiba hujan terus
ambiar semuanya. Jangan lupa besok Detik Sore masih ada lagi. Masih ada ya guys ya? Masih ada. Masih ya? Masih ada. Insya Allah sampai tahun depan juga masih ada ya. Insya Allah ya. Saya ada di jam 3:30 sore sampai jam 6 sore. Cuma di detik.com. Jangan lupa juga follow seluruh sosial media Detik.com di mana saja, apapun sosial medianya. @detik.com. Dan kita ketemu lagi besok tentunya. Pak Firman jangan lupa. Nanti kalau misalnya kita bilang Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. Nggak cuma hore-hore. hore-hore. Tapi pakai gerakan ya Pak, bebas gerakannya. Oke. Aktif Pak. Ya. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore.